Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam hati topik kita hari ini, jika konten ini beresonansi dengan Anda, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendukung kami, tetapi juga memastikan Anda tidak ketinggalan panduan spiritual lainnya yang bisa mencerahkan perjalanan iman kita bersama. Sekarang, mari kita mulai. Pernahkah Anda membuka Alkitab, mencari jawaban, namun justru menutupnya dengan lebih banyak pertanyaan dibanding sebelumnya? Atau membaca ayat yang sama, berkali-kali, tetapi terasa seperti membaca buku yang disegel, pesan terenkripsi yang tak kunjung menyentuh relung hati? Hari ini, saya ingin mengajak Anda membicarakan sesuatu yang telah mengubah hidup jutaan orang sepanjang abad. Bukan sekadar cara membaca Alkitab, tapi seni mempelajarinya. Bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati yang terbuka lebar untuk mendengar suara Tuhan. Karena sungguh ada perbedaan besar antara membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab. Ada jurang yang dalam antara mengetahui ayat-ayat dan mengenal Allah yang mengilhami setiap katanya. Anda bisa menghafal pasal demi pasal, mengutip dengan lancar. Namun, jika Roh Kudus tidak menerangi pengertian Anda hanya sedang mengumpulkan informasi agama, dan informasi agama tanpa penyataan ilahi itu seperti memiliki peta harta karun, tetapi buta huruf. Yesus sendiri mengingatkan kita dalam Yohanes 5:3b, Sid 40. Intinya, kamu menyelidiki kitab suci, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Lihatlah paradoks yang mengejutkan ini. Kaum Farisi mengenal hukum, mengenal nabi-nabi, hafal detail kitab suci. Namun mereka sama sekali meleset dari titik pusatnya, mengenal Kristus. Mereka mempelajari firman, tetapi tidak mengenal sang firman yang telah menjadi manusia. Dan hari ini, berapa banyak dari kita yang tanpa sadar melakukan kesalahan serupa? Mengubah pembelajaran Alkitabiah menjadi latihan akademis atau kompetisi siapa yang paling fasih berdebat, tetapi Tuhan tidak mencari sarjana agama. Dia mencari hati yang lapar, jiwa yang haus, orang-orang yang rindu mendengar suaranya dan menaati firman-Nya. Mengapa? Karena Alkitab bukanlah buku biasa. Ibrani 4:12 menyatakan dengan jelas, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah itu hidup. Ia bernafas, berdenyut, memiliki kuasa untuk mengubah realitas Anda. Namun agar itu terjadi, Anda harus mendekatinya dengan sikap hati yang tepat. Ingat Samuel kecil di bait Allah? Ia mendengar suara, tetapi tidak tahu itu Tuhan yang memanggil. Eli, sang imam, harus mengajarinya. Tidurlah, apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Ketika Samuel akhirnya belajar mendengar, Tuhan menyatakan hal-hal yang dahsyat, kata-kata yang mengubah nasib seluruh bangsa. Tetapi ia harus mempelajari postur yang benar, disposisi batin yang sesuai. Anda ingin mendengar suara Tuhan, maka datangi Alkitab Anda, bukan sebagai kritikus sastra, bukan sebagai peneliti yang dingin, tetapi seperti Samuel. Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu mendengar. Datangilah dengan kerendahan hati, dengan rasa hormat, dengan pengharapan. Percayalah bahwa setiap halamannya diilhamkan Roh Kudus dan mengandung kehidupan, arahan, koreksi, dan penghiburan. Inilah awal perjalanan kita, menggeser paradigma dari sekadar membaca, menjadi benar-benar mempelajari dengan hati yang siap mendengar. Karena dari sinilah segalanya dimulai. Namun, ada satu masalah yang sering kita hadapi. Kita hidup di generasi yang serba cepat. Kita menginginkan jawaban instan, revelasi dalam kapsul. Kita ingin Tuhan dalam mode fast food.
Kita membuka satu ayat secara acak, berharap mendapat kata-kata ajaib untuk hari itu, tanpa meluangkan waktu untuk merenung, untuk mengunyah firman itu, untuk membiarkannya meresap jauh ke dalam jiwa. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa kehidupan spiritual kita begitu dangkal? Mengapa iman kita begitu rapuh? Mengapa kita tidak mengalami kuasa transformatif dari kitab suci? Jawabannya mungkin tidak terletak pada apa yang kita baca, tetapi pada bagaimana kondisi hati kita saat membacanya. Daud dalam Mazmur 1 memberikan rahasianya, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Merenungkan siang dan malam, bukanlah membaca dengan tergesa-gesa lalu melupakannya. Itu adalah proses merenungkan kembali, mengizinkan firman itu menyusup ke setiap area kehidupan Anda. Berapa kali Anda membaca satu ayat di pagi hari dan menjelang malam sudah lupa sama sekali? Berapa kali Anda menutup Alkitab dan 5 menit kemudian sudah disibukkan oleh kekhawatiran duniawi? Itu terjadi karena kita belum belajar merenung. Meditasi Alkitabiah bukanlah mengosongkan pikiran, melainkan mengisinya dengan firman Tuhan sampai meluap ke dalam sikap, keputusan, dan cara pandang Anda terhadap dunia. Dan inilah satu kebenaran yang jarang ingin didengar orang. Jika Anda tidak bersedia menaati apa yang Tuhan firmankan, Dia tidak akan menyia-nyiakan kata-katanya untuk Anda. Yakobus 1:22 tegas, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Anda bisa mempelajari Alkitab 8 jam sehari, tetapi jika tidak mempraktikkan apa yang Anda pelajari, Anda hanya sedang menipu diri sendiri. Anda membangun iman teoretis yang akan runtuh pada badai pertama. Yesus menceritakan perumpamaan tentang 2 orang yang membangun rumah. Satu di atas batu, satu di atas pasir. Saat badai datang, perbedaannya bukan pada pengetahuan yang mereka miliki, tetapi pada ketaatan yang mereka praktikkan. Orang yang bijaksana bukanlah yang hanya mendengar perkataan Kristus, melainkan yang melakukannya. Ketaatan adalah jembatan antara mengenal firman dan mengalami kuasa firman. Oleh karena itu, sebelum kita bahkan membahas metode belajar, kita harus terlebih dahulu memeriksa tanah di mana benih firman itu akan ditaburkan, hati kita. Dalam perumpamaan terkenal Yesus tentang penabur, benih yang sama, firman Tuhan, jatuh pada 4 jenis tanah yang berbeda dan menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda. Masalahnya bukan pada benihnya. Firman Allah sempurna. Masalahnya ada pada tanahnya, pada hati yang menerimanya. Beberapa hati bagai tanah yang keras, seperti jalan setapak, terlalu padat untuk ditembus firman. Yang lain dangkal, menerima dengan sukacita tetapi tidak berakar. Yang lain lagi penuh dengan semak duri, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal-hal lain yang mencekik pertumbuhan firman. Hanya sedikit yang menjadi tanah yang baik, yang telah dipersiapkan, subur, dan siap menghasilkan buah berlipat ganda. Jenis tanah apakah hati Anda hari ini? Apakah mengeras karena kekecewaan hidup? Apakah menjadi dangkal karena kurangnya komitmen? Apakah tersumbat oleh kekhawatiran finansial, hubungan yang retak, ambisi duniawi? Ataukah hati Anda sedang dipersiapkan, dibajak, siap untuk benih firman itu berakar dalam dan menghasilkan buah yang melimpah? Persiapan hati ini adalah langkah pertama yang fundamental. Dan persiapan ini dimulai dengan pertobatan dan kemurnian niat. Daud memahami hal ini. Dalam Mazmur 66:18, ia menyatakan, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
Dosa menghalangi komunikasi dengan Tuhan. Dosa menciptakan gangguan sinyal, interferensi yang mencegah kita mendengar suaranya dengan jelas. Petrus juga mengajarkan urutan yang sama dalam 1 Petrus 2:1-2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Perhatikan urutannya. Pertama, kita membuang sampah di hati kita, kebencian, kepahitan, kepura-puraan, dosa yang kita pelihara. Kemudian kita dapat menginginkan dan mencerna susu murni firman itu. Anda tidak bisa datang membawa dendam terhadap seseorang dan mengharapkan Tuhan menyatakan rahasianya. Anda tidak bisa datang dengan kepura-puraan, hidup dalam kebohongan, dan berharap kebenaran menyatakan diri. Tuhan menyatakan diri kepada orang yang rendah hati, yang remuk, yang lapar, dan haus akan kebenaran. Jadi, sebelum membuka Alkitab untuk belajar, berhentilah sejenak. Datanglah di hadapan Tuhan dengan transparansi mutlak. Katakan, Tuhan, selidikilah aku. Tunjukkanlah apapun dalam diriku yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah aku, sucikanlah aku. Persiapkanlah hatiku untuk menerima firman-Mu, karena hati yang tidak disucikan tidak dapat menerima benih yang murni. Hati yang mengeras tidak dapat ditembus oleh kebenaran. Tetapi hati yang disiapkan, hati yang lembut, yang haus, yang taat, adalah tanah subur tempat firman Tuhan tidak hanya tumbuh, tetapi juga berbuah lebat, mengubah hidup kita dari dalam keluar. Jadi, anggaplah hati kita telah diperiksa, dibajak oleh kerendahan hati dan ketaatan. Kita datang dengan sikap, berbicaralah Tuhan. Namun, apa yang kita lakukan selanjutnya? Membuka halaman secara acak dan menunggu keajaiban. Meskipun Tuhan berdaulat dan bisa berbicara melalui cara apapun, jika kita ingin bertumbuh dalam kedalaman dan disiplin rohani, kita memerlukan sebuah metode. Ini bukan tentang membatasi Roh Kudus, melainkan tentang menjadi pekerja yang tidak perlu malu, yang berjuang untuk mengolah firman kebenaran dengan tepat. 2 Timotius 2:15. Pikirkanlah seorang pengrajin pedang. Dia tidak asal memukul besi. Dia memiliki serangkaian langkah, pengetahuan tentang material, dan keterampilan yang ditempa melalui latihan. Demikian pula dengan mempelajari pedang roh kita. Tanpa metode, pembelajaran kita bisa menjadi sporadis, dangkal, dan mudah teralihkan. Dengan metode, kita membangun kebiasaan yang menghasilkan pemahaman yang mendalam dan transformasi yang bertahan lama. Pertama-tama, mari kita bicara tentang pendekatan. Ada beberapa cara untuk menggali Alkitab, dan masing-masing memiliki nilainya. Studi berdasarkan buku. Ini adalah cara terbaik untuk menangkap pesan lengkap dan konteks. Ambil satu kitab, misalnya Filipi atau Roma, dan pelajari dari awal hingga akhir. Dengan cara ini, Anda memahami alur pikiran penulis, tema utamanya, dan bagaimana setiap bagian saling terhubung. Bacalah kitab itu sekali dalam satu duduk untuk mendapat gambaran umum, lalu selami per pasal, per perikop, bahkan per ayat. Studi berdasarkan tema. Apakah Anda ingin memahami apa yang Alkitab katakan tentang iman, pengharapan, atau kasih? Studi tematik melacak sebuah topik di seluruh Alkitab. Gunakan alat seperti konkordansi atau aplikasi Alkitab untuk menemukan ayat-ayat kunci. Lihatlah bagaimana tema itu berkembang dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, dan biarkan keseluruhan nasihat Allah menerangi pemahaman Anda. Studi berdasarkan tokoh, pelajari kehidupan Abraham, iman, Musa, kepemimpinan, Daud, pertobatan dan penyembahan. Belajarlah dari keberhasilan dan kegagalan mereka.
Kisah-kisah ini bukan sekadar dongeng, mereka adalah cermin dan pelajaran bagi perjalanan kita. Apapun pendekatannya, konsistensi adalah kunci. Pertumbuhan rohani seperti pertumbuhan fisik membutuhkan nutrisi teratur. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4:4. Setiap firman menunjukkan makanan yang berkelanjutan, bukan sekadar pesta sesekali. Kedua, kita perlu alat dan pertanyaan yang tepat. Saat Anda duduk dengan sebuah perikop, jangan hanya membacanya secara pasif, berinteraksilah. Bayangkan Anda sedang menyelidiki sebuah permata, memutarnya untuk melihat setiap sisinya. Sebuah metode sederhana namun sangat kuat adalah dengan mengajukan 3 jenis pertanyaan. Pertanyaan observasi. Apa yang dikatakan? Ini adalah tahap pengumpulan fakta. Siapa yang berbicara, kepada siapa, apa yang terjadi, kata atau frasa apa yang diulang, apakah ada kontras atau perbandingan. Di sini Anda seperti seorang detektif memastikan Anda memahami cerita atau argumen dasarnya. Pertanyaan interpretasi, apa artinya? Sekarang selamilah maknanya. Mengapa penulis mengatakan ini? Apa prinsip abadi di balik peristiwa atau ajaran spesifik ini? Bagaimana bagian ini terkait dengan keseluruhan kitab dan keseluruhan Alkitab? Disinilah Anda berusaha memahami maksud Allah yang diilhamkan. Bukan hanya menebak-nebak. Pertanyaan aplikasi, bagaimana hal ini mengubah saya? Inilah tujuan akhirnya. Kebenaran apa tentang Allah yang dinyatakan di sini? Apakah ada janji untuk dipercayai, perintah untuk ditaati, dosa untuk dihindari, atau teladan untuk diikuti? Bagaimana kebenaran ini harus mengubah pikiran, sikap, atau tindakan saya hari ini? Tanpa langkah aplikasi, pembelajaran kita belum lengkap. Yeremia menangisi umatnya karena mereka mengenal hukum Tuhan, tetapi tidak menaatinya. Yakobus memperingatkan kita agar tidak seperti orang yang melupakan wajahnya sendiri di cermin. Yakobus 1:23-24. Kita bisa menjadi sangat pandai dalam observasi dan interpretasi. Namun, jika kita tidak menerapkannya, kita hanya menjadi konsumen informasi agama, bukan murid yang diubahkan. Ketiga, manfaatkanlah alat bantu. Anda tidak perlu menjadi ahli bahasa. Milikilah beberapa versi Alkitab untuk perbandingan. Buku catatan atau aplikasi notes untuk menuliskan pertanyaan, wawasan, dan doa Anda. Menulis memproses pemahaman lebih dalam. Komunitas, belajarlah bersama orang lain. Amsal 27:17 berkata, besi menajamkan besi. Perspektif saudara seiman dapat menerangi hal-hal yang mungkin Anda lewatkan dan mengasah pemahaman Anda. Terakhir, jadikan ini sebuah perjumpaan, bukan tugas. Metode ini bukan ritual kering. Ini adalah kerangka untuk perjumpaan hidup dengan penulis firman itu sendiri. Setelah Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, berdoalah. Tuhan, berdasarkan apa yang baru saja kubaca, apa yang Engkau ingin aku ketahui tentang Dikau, apa yang harus kubaharui. Kemudian, diamlah sejenak. Beri waktu dan ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara melalui firman yang telah Anda selidiki. Dengan hati yang dipersiapkan dan metode yang sederhana, namun disengaja ini, Anda akan beralih dari sekadar membaca kata-kata di halaman menjadi seorang penambang yang menemukan hikmat yang mengubah hidup di dalamnya. Anda tidak hanya akan tahu lebih banyak tentang Alkitab, Anda akan mengenal sang penulisnya dengan lebih intim, dan dari sanalah perubahan yang sesungguhnya dimulai. Dan disinilah kita sampai pada elemen yang paling menentukan, yang mengubah semua metode dan persiapan kita dari sekadar studi manusiawi menjadi pengalaman ilahi, Roh Kudus. Anda bisa memiliki alat studi terbaik, komentari paling tebal, dan penerjemahan paling akurat. Namun, jika Roh Kudus tidak membuka mata hati Anda tetap berada dalam kegelapan. Rasul Paulus menjelaskan kebenaran yang dalam ini.
Manusia duniawi tidak menerima hal-hal yang berasal dari Roh Allah, karena hal-hal itu kebodohan baginya, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2:14. Lihatlah, ini bukanlah soal kecerdasan atau gelar akademis. Ini adalah soal pencerahan spiritual. Seseorang bisa bergelar doktor teologi, tetapi tidak mengenal Allah. Sebaliknya, seorang percaya yang sederhana bisa memiliki kedalaman pengenalan akan Tuhan yang mengagumkan karena Roh Kudus telah menyatakan kebenaran itu di dalam hatinya. Yesus sendiri menjanjikan peran Roh Kudus ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16:13. Perhatikan kata-katanya, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus bukanlah asisten yang pasif. Dia adalah pengajar ilahi kita. Dialah yang mengambil firman yang tertulis dan membuatnya hidup, berdenyut, dan relevan secara pribadi bagi hidup kita. Inilah mengapa, sebelum Anda bahkan membaca satu ayat pun, langkah pertama yang paling penting adalah undangan. Berdoalah dengan sederhana, Roh Kudus, Engkaulah yang mengilhamkan firman ini. Sekarang terangilah pikiranku, bukalah mataku supaya aku melihat hal-hal yang ajaib dalam Taurat-Mu. Mazmur 119:18. Jadilah pengajarku, bicaralah kepada hatiku melalui firman ini. Kemudian bersiaplah untuk keheningan yang aktif. Belajarlah untuk berhenti sejenak setelah membaca. Dengarkan, biarkan kata-kata itu beresonansi. Seringkali dalam keheningan itulah Roh Kudus mengambil satu ayat yang sudah Anda baca ratusan kali, dan tiba-tiba seperti cahaya yang menyorot, ayat itu melompat dari halaman. Ia berbicara langsung kepada situasi, pergumulan, atau pertanyaan Anda saat ini. Pengalaman inilah yang sering disebut sebagai rema. Firman Allah yang hidup dan spesifik untuk momen tertentu berbeda dengan logos yang adalah firman tertulis secara keseluruhan. Itulah saatnya firman berhenti menjadi sejarah dan menjadi kabar baik untuk Anda hari ini. Ketika itu terjadi, jangan terburu-buru, berhentilah, renungkanlah, tanyakan, Tuhan, mengapa ayat ini menarik perhatianku? Apa yang Engkau ingin aku pahami atau lakukan? Ingatlah kisah murid-murid di jalan ke Emmaus. Hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus yang bangkit membuka kitab suci bagi mereka. Lukas 24:32. Rasa hangat, keyakinan mendalam, kedamaian yang meluap, itulah karya Roh Kudus yang menerangi firman. Dia menghubungkan titik-titik, menerapkan prinsip-prinsip abadi pada keadaan modern, memberikan penghiburan saat kita terluka, dan memberikan teguran saat kita menyimpang. Namun, ada satu prinsip penjaga yang mutlak penting. Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan firman tertulis yang telah Dia ilhamkan. Dia tidak akan memberikan penyataan baru yang menyangkal atau menyelewengkan apa yang jelas-jelas diajarkan Alkitab. Jika ada suara atau kesan yang bertentangan dengan karakter Allah yang dinyatakan dalam Alkitab atau dengan ajaran Kristus, itu bukan berasal dari Roh Kudus. Inilah sebabnya mengapa mengenal firman Anda secara mendalam sangat penting. Semakin Anda mengenal logos, firman tertulis, semakin mudah Anda mengenali rema, firman yang dihidupkan, yang sejati. Seperti seorang ahli yang mempelajari uang asli begitu rinci, sehingga uang palsu langsung terasa aneh. Begitu pula dengan kita. Kita mempelajari kebenaran yang asli firman Allah, sehingga yang palsu menjadi jelas. Oleh karena itu, peran Roh Kudus dan disiplin mempelajari Alkitab bukanlah dua hal yang terpisah. Mereka adalah mitra yang tak terpisahkan. Studi yang rajin memberi bahan baku kepada Roh Kudus untuk digunakan. Roh Kudus memberi kehidupan dan penerapan pada studi kita. Tanpa roh, studi itu mati. Tanpa studi, kita mudah tertipu oleh pengajaran yang salah atau emosi kita sendiri.
Jadi, lanjutkanlah dengan metode yang telah kita bicarakan, observasi, interpretasi, aplikasi, tetapi lakukan semuanya dengan ketergantungan penuh pada Sang Pengajar Ilahi. Biarkan setiap sesi belajar menjadi percakapan 3 arah. Anda membaca firman, Roh Kudus menerangkannya, dan Anda menanggapi dengan doa, ketaatan, dan penyembahan. Dan ini membawa kita ke persimpangan yang paling menentukan dalam seluruh perjalanan kita mempelajari firman, titik di mana pemahaman bertemu dengan tindakan. Kita bisa memiliki hati yang siap, metode yang solid, dan bahkan mengalami momen pencerahan dari Roh Kudus. Namun, jika semuanya berhenti di sana, di ruang aman pengetahuan kita, maka kita telah melewatkan tujuan sepenuhnya. Bayangkan seorang ahli botani yang sangat paham tentang biji, tanah, dan iklim. Dia bisa memberikan kuliah panjang lebar tentang teori pertumbuhan. Tetapi jika dia sendiri tidak pernah menanam benih itu ke tanah, apa hasilnya? Tidak akan pernah ada pohon, tidak akan pernah ada buah. Pengetahuannya, sehebat apapun, tetap steril. Begitu pula dengan firman Tuhan. Ketaatan adalah tanah, di mana benih pengetahuan itu harus ditanam agar menghasilkan buah transformasi. Yakobus dengan kerasnya memperingatkan kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1:22. Kata menipu diri sendiri itu kuat. Itu berarti kita bisa merasa puas, merasa rohani, merasa sudah belajar, padahal kita hanya sedang membangun sebuah ilusi, iman yang teoritis dan rapuh yang akan runtuh di bawah tekanan kehidupan nyata. Yesus sendiri mengakhiri khotbah di bukit dengan perumpamaan yang tak terlupakan tentang 2 orang yang membangun rumah. Keduanya mendengar perkataannya. Keduanya mungkin terkesan dan setuju secara intelektual. Perbedaannya yang menentukan. Yang satu melakukannya, yang lain tidak. Ketika badai kehidupan datang, dan badai itu pasti datang, hanya rumah yang dibangun di atas dasar ketaatan yang akan tetap berdiri. Matius 7:24-27. Lihatlah, firman Tuhan dirancang bukan hanya untuk mengisi otak kita, tetapi untuk mengubah jalan hidup kita. Ibrani 4:12 menggambarkan firman itu sebagai pedang yang tajam, yang memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Proses pemisahan ini, meski penting, bisa terasa tidak nyaman. Firman itu akan menyoroti area di mana sikap kita tidak selaras dengan Kristus. Ia akan mengungkap motif tersembunyi, kompromi, dan ketidaktaatan yang kita rasionalisasi. Pada saat-saat seperti itulah kita berada di titik kritis. Kita memiliki 2 pilihan, menutup firman itu, secara halus mengabaikan konfiksi itu, berdalih, dan melanjutkan hidup seperti biasa, tunduk kepada pedang itu, mengakui kebenarannya, dan berkata, Tuhan, ubahlah aku. Ketaatan adalah bentuk penyembahan yang paling konkret. Itu adalah cara kita berkata, Engkaulah Tuhan dan aku bukan. Aku percaya jalanmu lebih baik daripada jalanku. Jadi, bagaimana kita membangun jembatan dari teori ke praktik ini? Itu dimulai dengan pertanyaan aplikasi yang spesifik dan berani setiap kali kita belajar. Jangan hanya bertanya, apa artinya ini? Tanyakan juga, dalam hubungan apa dalam hidup saya saat ini, keluarga, pekerjaan, keuangan, pikiran, yang perlu ditata ulang oleh kebenaran ini? Kebiasaan atau pola pikir, apa yang perlu saya hentikan atau mulai berdasarkan prinsip ini? Kepada siapa saya perlu mengampuni, mendamaikan, atau menyatakan kasih sebagai respons terhadap firman ini? Janji Tuhan apa yang perlu saya pegang dan praktikkan dengan iman, meskipun keadaan berkata sebaliknya. Ketaatan tidak selalu tentang aksi besar dan dramatis. Seringkali itu tentang kepatuhan kecil yang konsisten, bersabar dalam percakapan yang menjengkelkan, memilih kejujuran ketika kecurangan lebih mudah,
mengucap syukur di tengah kekecewaan, berdoa bagi seseorang yang menyakiti kita. Inilah cara firman itu berakar dan menjadi bagian dari DNA rohani kita. Dan inilah janji indahnya, ketaatan membuka pintu untuk pengalaman yang lebih dalam dengan Tuhan. Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14:21. Ketaatan bukanlah syarat untuk dicintai. Itu adalah jalan di mana kasih kita diwujud nyatakan, dan di mana kita menjadi lebih peka untuk mengalami penyataannya. Jadi, pergilah dari titik ini dengan satu komitmen bahwa setiap kebenaran yang Anda gali, setiap cahaya yang Anda terima, tidak akan berakhir sebagai catatan di buku harian atau percakapan yang menarik. Biarkan itu berakhir dalam tindakan yang nyata. Biarkan itu mengubah cara Anda berbicara hari ini. Biarkan itu mengoreksi sebuah keputusan yang akan Anda buat besok. Biarkan itu memperbarui sebuah hubungan, karena pada akhirnya kedewasaan rohani diukur bukan oleh apa yang kita ketahui, tetapi oleh seberapa mirip Kristusnya kita hidup. Dan keserupaan dengan Kristus itu hanya terbentuk ketika kita dengan taat membiarkan firman yang hidup itu memahat kita sedikit demi sedikit dari dalam keluar. Akhirnya kita sampai pada puncak dari segala sesuatu yang telah kita bicarakan, tujuan akhirnya. Untuk apa semua ini? Mengapa kita bersusah payah mempersiapkan hati, menerapkan metode, bergantung pada Roh Kudus, dan bertekun dalam ketaatan? Apakah semata-mata untuk pengetahuan pribadi atau ketenangan batin kita sendiri? Tidak. Tujuannya jauh lebih agung dan lebih luas dari diri kita. Firman Tuhan diberikan untuk mentransformasi kita dan kemudian melalui kita menyentuh dunia. Ini adalah tentang menjadi seperti Kristus untuk kemuliaan Bapa dan untuk pelayanan bagi sesama. Rasul Paulus menggambarkan proses ini dengan indah, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3:18. Perhatikan kata kuncinya, kita diubah, transformasi. Itulah tujuan intinya. Setiap kebenaran yang kita pelajari, setiap prinsip yang kita taati, bekerja seperti alat pematung di tangan Roh Kudus secara perlahan dan pasti mengikis bagian-bagian dari diri lama kita, mengungkapkan gambaran Kristus yang semakin jelas di dalam diri kita. Namun, transformasi ini bukan untuk keindahan statis, seperti patung di museum. Transformasi ini adalah untuk tindakan dinamis. Paulus melanjutkan dalam 2 Timotius 3:16-17, menjelaskan bahwa seluruh kitab suci bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya abdi Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi. Firman Tuhan adalah bengkel pelatihan ilahi. Setiap pelajaran adalah sebuah alat yang dimasukkan ke dalam kotak peralatan rohani Anda. Setiap prinsip yang dikuasai adalah sebuah keterampilan yang diasah. Setiap janji yang dipegang adalah sumber kekuatan untuk tugas yang akan datang. Anda sedang dilatih, dibentuk, dan diperlengkapi untuk perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Efesius 2:10. Ini berarti bahwa studi Alkitab Anda memiliki dimensi misi. Hidup Anda memiliki tujuan ilahi yang unik dan Anda menemukan serta diperlengkapi untuk tujuan itu dengan mengenal Pencipta dan firman-Nya. Anda adalah seorang prajurit dalam kerajaan Allah. Dan firman itu adalah pedang roh, Efesius 6:17, yang dengannya Anda melawan kebohongan musuh, mempertahankan iman, dan memajukan kebenaran, dan pertempuran itu nyata.
setiap kebohongan yang ditaburkan iblis dalam pikiran Anda, kamu tidak cukup baik, Tuhan tidak peduli, ini tidak ada gunanya, dapat dihancurkan oleh kebenaran dari firman yang telah Anda simpan. Inilah yang dimaksud dengan menghancurkan benteng-benteng pikiran dan membawa setiap pikiran menjadi taat kepada Kristus. 2 Korintus 10, Bitsandicem. Pedang Anda harus tajam dan Anda harus terampil menggunakannya. Oleh karena itu, hari ini Anda berada di titik keputusan. Anda dapat memilih untuk terus hidup dengan diet rohani yang dangkal, hanya memakan sisa-sisa firman saat keadaan menjadi sulit. Atau Anda dapat membuat komitmen radikal untuk menjadi seorang pencari firman yang serius. Komitmen itu akan menentukan kekuatan Anda dalam badai, hikmat Anda dalam kebingungan, dan keberanian Anda dalam menghadapi perlawanan. Itu akan menentukan apakah Anda akan menjadi seperti pohon yang berakar kuat di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya atau seperti sekam yang ditiup angin. Allah sedang menunggu untuk berbicara dengan Anda. Dia tidak diam. Dia memiliki kata-kata kehidupan, arahan, dan tujuan khusus untuk Anda. Tetapi dia berbicara melalui firman-Nya yang tertulis. Jika Anda ingin mendengar suaranya, Anda harus membuka Alkitab. Jika Anda ingin mengalami kuasanya, Anda harus menaati apa yang Anda baca. Janjinya teguh. Demikianlah firman-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55:11. Firman-Nya selalu mencapai tujuannya, tetapi Anda harus menerimanya, menanamnya di tanah hati yang baik, mengairinya dengan perenungan, dan menuainya dalam ketaatan. Maka, mari kita bongkar semua penghalang, semua kemalasan, semua gangguan, semua alasan. Biarlah kelaparan yang tak terpuaskan akan firman yang hidup lahir dalam diri Anda hari ini. Berkomitmenlah untuk menjadi murid yang tekun, bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan yang membara untuk mengenal Dia yang lebih dahulu mengasihi Anda. Dan saat Anda berkomitmen, ingatlah janji ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Filipi 1:6. Dia tidak akan menyerah pada Anda. Dia akan terus menyempurnakan pekerjaannya melalui firman-Nya sampai Anda mencerminkan kemuliaan putranya. Jadi, ambillah langkah itu. Buka Alkitab Anda. Masuklah ke dalam hadirat-Nya, dengarkan suaranya, biarkan firman-Nya menembus jiwa Anda. Percayalah pada Roh Kudus sebagai pengajar Anda. Berkomitmenlah pada studi yang konsisten, perenungan yang mendalam, dan ketaatan yang radikal. Dan ketika Anda melakukannya, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda akan menemukan tujuan di tengah kebingungan. Anda akan menemukan kekuatan di tengah kelemahan. Anda akan mengalami transformasi di tengah stagnasi. Karena firman Allah itu hidup dan penuh kekuatan. Dan ketika Anda sungguh-sungguh menerimanya, firman itu akan sungguh-sungguh menerima Anda, mengubah Anda, sampai Anda memancarkan kemuliaan. Dia yang telah memanggil Anda keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah janjinya, inilah undangannya, inilah jalannya. Sekarang berjalanlah di dalamnya, dalam nama Yesus. Amin.